Perkenalkan, nama saya Mas Rifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi piutang, di mana piutang itu sendiri bisa diartikan sebagai semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Dan Sumarso berpendapat juga bahwa piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pihak pelanggan pada waktu yang melakukan penjualan. Nah, selanjutnya itu piutang usaha, di mana akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Piutang usaha ini terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Dalam usaha pelayanan jasa, piutang dicatat pada saat pelayanan jasa dilaksanakan. Ada kalanya bentuk piutang usaha dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial, yaitu vessel tagih. Piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun dapat digolongkan ke dalam aset lancar, sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam 1 periode dapat digolongkan pada aset lain-lain. Piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti yang pertama, yaitu pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pihak lain dalam hubungan istimewa untuk biaya suatu usaha, seperti sewa kantor, asuransi, listrik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peminjaman dana. Yang ketiga yaitu transaksi penyerahan barang atau penyerahan jasa. Rizkan Eva Tinisa S akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu nilai piutang dalam neraca. Saldo piutang neto pada neraca menurut akuntansi komersial adalah saldo piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Metode penghapusan piutang yang diperkenankan dalam perpajakan di luar 6 usaha yang diatur dalam PMK 81/PMK 03/2009, di mana akuntansi diperbolehkan memilih metode langsung ataupun pencadangan. Yang pertama, usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan usaha, badan penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS. Yang ketiga, cadangan jaminan untuk lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan yang keenam, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan membahas tentang penghapusan piutang pajak. Pengertian dari penghapusan piutang pajak dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 539/KMK
03/2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya. Piutang pajak besarnya piutang pajak mengatur tentang piutang pajak yang dapat dihapuskan. Dan syarat-syarat penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam hal hak menagih. Direktorat Jenderal Pajak telah melampaui jangka waktu dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. Lanjut, piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena 1. Wajib pajak meninggal dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dari pejabat yang berwenang. Terus yang kedua, wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi.